Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang kembali bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Dan saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita yang daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita mau tinggikan Tuhan, kita mau agungkan namanya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Amin Yesus. Ya Tuhan, sembah dan puji Kau.
firman yang dilepaskan itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami, itu boleh menghibur hati kami, itu boleh menguatkan setiap kami ya Tuhan. Berkati kami yang mendengarkan, urapi kami dengan pengurapan baru, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu, kami siapkan dan kami buka hati kami untuk firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini yang menjadi doa kami di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Salam Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sangat senang kembali dapat bertemu pada pagi hari yang indah ini. Saya yakin dan percaya semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan itulah yang merupakan doa dan pengharapan kita Bapak Ibu. Ya, saya yakin dan percaya tidurnya nyenyak ya, diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu, sehingga siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita langsung saja kita mulai dengan doa pertemuan pagi hari kita ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan karena kebaikan-kebaikan yang Kau limpahkan atas kami. Pagi hari ini Tuhan masih memberikan napas kehidupan bagi kami, kesehatan yang prima, tuntunan, penyertaan, kekuatan, pengurapan, bahkan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan bagi kami. Biarlah kiranya minyak yang baru Engkau limpahkan bagi kami Tuhan, sehingga kami dimampukan pagi hari ini untuk memahami kehendak Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kembali saya ingin menyapa saudara sekalian yang ada di bagian barat, ufuk barat, dari Sabang sampai ke Maroke, sampai ke ufuk timur, demikian juga saudara yang ada di luar negeri, Malaysia, Amerika, lalu Australia, Singapura, Taiwan, Belanda, Jerman, dan negara-negara lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Namun biarlah kiranya sukacita damai sejahtera Allah tercurah atas saudara sekalian dan kita juga yang ada di Indonesia. Amin saudaraku ya. Mari Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita masuk pada jemaat di Philadelphia Bapak Ibu. Jadi kita sudah melakukan tour melalui Alkitab Bapak Ibu, dari satu jemaat ke jemaat yang lain, dan banyak hal yang kita sudah pelajari, dan tentu banyak hal juga yang kita peroleh sebagai oleh-oleh Bapak Ibu untuk menguatkan, meneguhkan kehidupan iman kita, kehidupan kita sebagai orang percaya, dan biarlah kiranya kembali Tuhan memakai kita Bapak Ibu sebagai alatnya di dalam penjangkauan jiwa-jiwa, sehingga dengan demikian kita akan dikenan oleh Tuhan Bapak Ibu, karena kita melakukan kehendaknya, kita melakukan perintah-perintahnya di dalam pemberitaan Injil damai sejahtera. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kalau berbicara tentang jemaat di Philadelphia, sebagaimana dicatat di dalam Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai ayat 13 Bapak Ibu. Nah, kembali sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu, kita pelajari dulu karakteristik atau keunikan dari kota ini Bapak Ibu ya. Alamat gereja sebagaimana disebut, dicatat di dalam ayat 7 Bapak Ibu. Dan karakteristiknya meliputi pertama Bapak Ibu 28 mil sebelah tenggara Sardis Bapak Ibu ya. Kota ini penghasil anggur terbesar, lalu ada penyembahan kepada dewa Dionysos, yaitu dewa anggur Bapak Ibu. Nah, inilah yang menjadi persoalan Bapak Ibu ya, dan ini sudah tepat sebenarnya Tuhan membangun gerejanya di sana untuk menerangi kegelapan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Sehingga ya banyak jiwa-jiwa lagi dimenangkan. Kemudian ada jalan raya menuju ke timur dan ke Asia Besar. Kemudian pusat perdagangan, lalu kota ini berbatasan dengan 3 kerajaan, yaitu Misi, Lydia, dan Phrygia. Lalu berikutnya
kota perantaraan yang memajukan dan meningkatkan kebudayaan Yunani kepada orang kafir, Bapak Ibu. Lalu kota ini banyak memiliki mata air panas, Bapak Ibu. Wah, ini sangat menyenangkan kalau kita bisa berlibur ke sana, Bapak Ibu, ya, karena air panasnya itu, Bapak Ibu. Haleluya, ya. Lalu Philadelphia, yaitu berasal dari kata philo, artinya kasih, Bapak Ibu. Dan adelphos artinya persaudaraan. Ini berawal dari legenda antara Attalus II dan Eumenes II di tahun 189 Masehi. Kota ini terletak 28 mil di sebelah tenggara kota Sardis. Juga dibinasakan oleh gempa bumi yang dahsyat tahun 17 Masehi dan dibangun kembali oleh Kaisar Tiberius. Tempat ini terkenal karena anggurnya dan kemabukan adalah masalah utama di kota ini. Iya, Bapak Ibu, ya. Jadi itulah kira-kira, Bapak Ibu, karakteristik dari kota Philadelphia, Bapak Ibu. Sekarang mari, Bapak Ibu, ya, kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar banyak tentunya, Bapak Ibu, ya. Karena kita juga sudah nggak sabar, Bapak Ibu, karena dari 7 jemaat yang ada di Asia Kecil hanya 2 yang tidak ditegur oleh Tuhan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah jemaat yang ada di Smyrna, kota Smyrna, dan yang kedua adalah jemaat yang ada di kota Philadelphia, Bapak Ibu, ya. Tentu ini banyak hal yang ingin kita pelajari, ya, karena akhirnya nanti memang, Bapak Ibu, ya, jemaat Philadelphia ini diangkat oleh Tuhan menjadi soko guru, Bapak Ibu, menjadi pilar kekristenan yang ada di muka bumi ini. Bukankah itu menjadi hal yang luar biasa dan sudah selayaknya kita belajar, Bapak Ibu, sehingga kehidupan kita juga menjadi soko guru dan pilar kehidupan paling tidak bagi keluarga kita, Yerusalem kita. Amin, Bapak Ibu, ya. Mari, Bapak Ibu, kita masuk saja dalam kebenaran firman Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 7. Di sini dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Jadi di ayat pertama ini, tepatnya di ayat yang ke-7, Bapak Ibu, ya. Nah, di situ Tuhan berkata, Bapak Ibu, tentang kunci Daud, Bapak Ibu. Nah, apa yang dimaksud dengan kunci Daud? Jadi ada 2 jenis kunci, Bapak Ibu, yang berkaitan dengan Daud, Bapak Ibu. Ada kunci rumah Daud, Bapak Ibu. Kalau kunci rumah Daud itu berbicara tentang kunci kerajaan, Bapak Ibu, ya. Lalu yang kedua, kunci Daud, Bapak Ibu, itu berbicara tentang hati, Bapak Ibu, ya. Tentang hati, ya. Nanti kaitannya dengan penginjilan, Bapak Ibu, ya. Kembali kaitannya dengan penginjilan. Jadi pagi hari ini kembali Tuhan ingatkan kita, Bapak Ibu, karena memang hati Tuhan itu haus akan jiwa-jiwa, Bapak Ibu. Jadi kita harus mengerti tentang detak jantung Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Dan kita harus mengerti juga tentang kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Dia ingin kita, Bapak Ibu, untuk menjangkau jiwa-jiwa sebagai alatnya, Bapak Ibu. Untuk itulah kita dipanggil dari tempat yang maha tinggi dan tempat yang maha kudus. Dan kita ada di muka bumi ini, Bapak Ibu, ya, untuk memenangkan jiwa-jiwa, karena dia sudah siapkan surga, Bapak Ibu, supaya surga itu dipenuhi oleh umatnya. Mengapa dia begitu sangat concern? Mengapa dia begitu sangat memberikan perhatiannya terhadap jiwa-jiwa yang terhilang, yang tersesat, Bapak Ibu? Karena dia mengasihi mereka, Bapak Ibu. Meskipun mereka tidak mengenal dia, tapi Tuhan Yesus menganggap itu adalah umatnya, Bapak Ibu. Masih ingat kan bagaimana Tuhan Yesus, Bapak Ibu, ingin merestorasi, ingin memulihkan Pondok Daud dengan satu tujuan, supaya umat yang tidak mengenal dia itu datang kepada dia melalui Pondok Daud, Bapak Ibu. Lalu pertanyaannya, Bapak Ibu, kenapa selalu Daud, Pondok Daud, ya, kunci rumah Daud? Ini kembali Tuhan berbicara tentang kunci Daud, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ini juga menjadi renungan bagi kita, Bapak Ibu, di pagi hari ini, Bapak Ibu. Mengapa selalu Tuhan mengait-ngaitkan nama Daud, selalu membawa-bawa nama Daud, Bapak Ibu? Bukankah Daud adalah seorang pendosa, Bapak Ibu? Kalau kita inventaris daftar dosa Daud cukup panjang, Bapak Ibu. Tapi mengapa Tuhan begitu sangat berkenan terhadap kehidupan Daud, dan kemana Daud pergi diikutinya, dijagainya, Bapak Ibu, dilindunginya, Bapak Ibu. Mari kita belajar dari kehidupan Daud ini, Bapak Ibu.
Sebenarnya Bapak Ibu hanya sepele saja Bapak Ibu. Ya saya bilang sepele karena setiap orang Bapak Ibu itu bisa melakukannya apa yang dilakukan oleh Daud Bapak Ibu, sehingga Daud dikenal oleh Allah. Amin Bapak Ibu ya. Nah, Daud itu Bapak Ibu seperti yang sudah kita dengarkan dari kehidupannya Bapak Ibu, dari kesaksian kehidupannya Bapak Ibu. Kalau Daud itu berbuat dosa Bapak Ibu ya, dia cepat datang kepada Tuhan dan mengakui Bapak Ibu, mengakui dosa-dosanya dan berjanji tidak akan mengulangi dosa yang sama Bapak Ibu. Jadi yang dilakukan oleh Daud itu sebenarnya bukan dosa yang sama Bapak Ibu. Ya kita tahulah namanya kita sebagai manusia, darah dan daging masih ada dalam kehidupan kita Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kala kita jatuh bangun Bapak Ibu, kan seperti itu. Tapi Daud ketika jatuh dia cepat bangkitnya Bapak Ibu ya, dan dia berjanji tidak akan mengulangi, dan dia memang tidak akan mengulangi Bapak Ibu ya. Jadi kalau dia lakukan begitu banyak dosa, itu dosa yang berbeda-beda Bapak Ibu. Bukan berarti saya melegalkan Bapak Ibu supaya kita juga membuat dosa yang berbeda-beda, tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Tentu kita berdoa supaya Roh Kudus terus memelihara kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi Daud itu seperti itu Bapak Ibu. Kalau dibandingkan dengan Saul Bapak Ibu, Saul juga adalah orang yang luar biasa Bapak Ibu, yang menjadi raja pertama Israel Bapak Ibu, yang dipercaya oleh Tuhan Bapak Ibu ya. Dua-dua pribadi ini juga melakukan hal yang sama-sama berdosa, sama-sama melakukan kekejian di mata Tuhan Bapak Ibu, sama-sama membuat kesalahan di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Tapi kenapa? Pertanyaannya kenapa Tuhan berkenan terhadap Daud? Kenapa Saul tidak dikenal oleh Tuhan Bapak Ibu? Meskipun dosa tetap dosa, ada konsekuensi, ada akibat dosa atas perbuatan-perbuatan dosa mereka di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Nah, jawabannya Bapak Ibu, yang pertama Daud Bapak Ibu ya, kalau membuat dosa Bapak Ibu cepat dia mengakui dan dia mau ditegur Bapak Ibu ya. Nathan itu bagaimana menegur Daud Bapak Ibu, tapi Daud hormat kepada Tuhan melalui hambanya Nabi Nathan Bapak Ibu. Dia tersungkur Bapak Ibu, artinya apa Bapak Ibu? Dia mau ditegur Bapak Ibu, dia mau dikoreksi Bapak Ibu ya, sehingga Nathan berbicara sangat begitu keras terhadap Daud Bapak Ibu. Dan kemarin malam Bapak Ibu kalau kita mempelajari masih ingat Bapak Ibu bagaimana anaknya Absalom itu Bapak Ibu ya memberontak kepada Daud. Itu adalah nubuatan Bapak Ibu, karena marahnya Bapak Ibu Nabi Nathan kepada Daud Bapak Ibu. Tapi Daud tersungkur Bapak Ibu ya, dia mau menerima, dia mau dikoreksi Bapak Ibu. Cuman satu harapan Daud Bapak Ibu, supaya Tuhan tidak mengambil Roh Kudusnya dalam kehidupan Daud. Hanya itu Bapak Ibu ya. Daud pun menyadari setiap dosa yang dilakukannya ada konsekuensi, ada akibatnya, dan itu harus dibayar, dan Daud harus bayar Bapak Ibu ya. Dan Absalom melawan, memberontak, mengejar-ngejar bapaknya sendiri Bapak Ibu. Nah, Daud menyadari bahwasanya itu adalah dosa dia Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu beda dengan Saul Bapak Ibu. Saul ketika ditegur oleh Samuel Bapak Ibu, dia memang Bapak Ibu ya, dia memang mengakui dosa-dosanya Bapak Ibu di hadapan Tuhan, tapi dia masih minta Samuel supaya jangan dipermalukan di depan rakyatnya, jangan dipermalukan di depan panglima-panglimanya Bapak Ibu. Itu Saul Bapak Ibu ya. Jadi itulah yang membedakan antara Daud dengan Saul Bapak Ibu. Nah, sehingga Daud dikenal oleh Tuhan Bapak Ibu. Sehingga pagi hari ini kembali Tuhan Bapak Ibu ya mengatakan, menyebutkan bahwasanya ya, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud, apabila yang membuka tidak ada yang dapat menutup Bapak Ibu. Jadi segala sesuatu yang dibuka oleh Tuhan Bapak Ibu, maka tidak ada yang menutup. Manusia tidak dapat menutup. Iblis pun tidak dapat menutup Bapak Ibu. Kenapa? Karena dialah sang Allah. Ini Bapak Ibu yang membuka Bapak Ibu. Kita rindu Bapak Ibu, pintu-pintu rumah kita juga dibuka oleh Tuhan Bapak Ibu, dan biarlah kerajaan Allah itu hadir di tengah-tengah kita. Amin Bapak Ibu ya. Jadi benar-benar Bapak Ibu, nah ini menjadi satu renungan buat kita Bapak Ibu ya. Jadi kunci rumah Daud berbicara tentang kerajaan Bapak Ibu ya. Jadi bisa kerajaan Allah Bapak Ibu, dan kita rindu Tuhan membuka kunci rumah Daud yang ada di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, sehingga kerajaan Allah itu turun atas kita, sehingga damai sejahtera, sukacita daripada Allah itu turun atas kehidupan kita Bapak Ibu. Lalu yang kedua, kunci
kerajaan Bapak Ibu ya, kunci kerajaan berbicara tentang hati Bapak Ibu. Biarlah Tuhan juga membuka Bapak Ibu ya. Artinya kita mengizinkan Tuhan untuk masuk membuka. Jadi kembali saudara, ada kehendak bebas saudara. Kembali saya ingatkan saudara dengan kerendahan hati ya, bahwasanya Tuhan tidak akan bisa bekerja terhadap hati kita kalau kita tidak mengizinkan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita undang Tuhan untuk hadir, untuk membuka kunci hati kita supaya Tuhan masuk di dalam kehidupan kita. Amin saudara ya. Ini yang kita dapatkan pagi hari ini saudaraku ya. Nah, sehingga ini menjadi oleh-oleh dan biarlah kita praktekkan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi di pagi hari ini. Mulai pagi hari ini saudaraku ya, supaya kita mengalami pertumbuhan kedewasaan di dalam Kristus. Lalu di ayatnya yang ke-8 Bapak Ibu ya, di sana dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu Bapak Ibu. Nah ini ya, jadi kalau pintu hati sudah dibuka oleh Tuhan Bapak Ibu ya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Maka kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk mendengar detak jantung Tuhan Bapak Ibu. Apa sih detak jantung Tuhan Bapak Ibu? Kerinduannya seperti yang saya sampaikan berkali-kali Bapak Ibu. Tuhan rindu kita melakukan perintahnya, kaitannya dengan amanat agung dalam hal penjangkauan jiwa-jiwa Bapak Ibu. Kembali jiwa-jiwa Bapak Ibu ya, tiap pagi kita diingatkan oleh Tuhan Bapak Ibu, pentingnya jiwa-jiwa dan Tuhan rindu, dan itu diamanatkan buat kita untuk kita kerjakan. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak menjangkau jiwa-jiwa Bapak Ibu, dan ini yang saya pegang Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi sesibuk apapun saya Bapak Ibu ya, kalau ditanya sibuk, wah sibuk sekali Bapak Ibu ya, sibuk Bapak Ibu, tapi karena pintu hati saya sudah dibuka oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu, maka sesibuk apapun Bapak Ibu, Roh Kudus mulai bekerja dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, termasuk diri saya, sehingga Tuhan mampukan saya Bapak Ibu untuk melakukan kehendaknya, untuk mengerjakan perintah-perintahnya dalam hal penjangkauan jiwa-jiwa. Amin Bapak Ibu, amin Bapak Ibu ya. Jadi mari Bapak Ibu ya, kita jangan sampai tertinggal dalam hal ini tentunya ya. Jadi luar biasa pagi hari ini Tuhan ajar kita kembali Bapak Ibu ya. Nah, di sana dikatakan lagi ya, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Nah, ini tadi Bapak Ibu. Jadi jemaat-jemaat yang ada di Philadelphia itu Bapak Ibu ya, mereka bisa dikatakan orang-orang biasa-biasa. Bahkan Tuhan mengerti Bapak Ibu ya, Tuhan menilai, aku tahu. Nah, di situ Tuhan berkata, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa Bapak Ibu. Kita ini loyo, kita ini nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita punya hati yang sudah dibuka oleh Tuhan Bapak Ibu, maka yang loyo ini, maka yang tidak apa-apanya ini Bapak Ibu menjadi kuat dan luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena Roh Allah bekerja dalam kehidupan kita. Bukan kita yang hebat, tapi Roh Allah itu yang ada di dalam kehidupan kita. Roh Allah yang ada di dalam hati kita mulai bekerja sehingga kita menjadi luar biasa. Kita dimampukan oleh Tuhan Bapak Ibu untuk menjangkau banyak jiwa. Kita dimampukan oleh Tuhan Bapak Ibu karena Tuhan telah membuka pintu-pintu penginjilan dari rumah ke rumah Bapak Ibu, dari hati ke hati, dari kota ke kota, dari bangsa ke bangsa. Amin Bapak Ibu, amin Bapak Ibu, luar biasa Bapak Ibu. Nah ya, ini Bapak Ibu ya. Nah, apalah artinya kita punya harta yang banyak kalau tidak kita gunakan untuk penginjilan Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi mari kita gunakan harta kita Bapak. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Jangan ke bagian-bagian Tuhan itu Bapak Ibu kita telak sendiri, kita telan sendiri Bapak Ibu. Kalau seperti itu Bapak Ibu, berkatnya tidak akan mengalir dan Tuhan marah Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Kekayaan apa yang kita miliki Bapak Ibu bersumber dari kerajaan Allah Bapak Ibu, dan Tuhan ingin itu gunakan untuk memberitakan suara kenabian, suara kebenaran dalam rangka penjangkauan jiwa-jiwa. Amin Bapak Ibu ya. Dan kalau itu kita lakukan Bapak Ibu, kalau itu kita kerjakan Bapak Ibu, maka berkat demi berkat, pintu demi pintu. Nah, kalau ini bukan hanya cerita tentang satu hal, dua hal, ini berbicara tentang global Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan akan percayakan semua Bapak Ibu. Kemarin kita sudah diajar bahwasanya kalau kita taat, Tuhan akan memberikan kuasa Bapak Ibu. Bahkan Tuhan juga akan memberikan bangsa-bangsa. Jadi apapun hari ini yang Bapak Ibu kerjakan, apakah itu sebagai
warga biasa-biasa, Bapak Ibu akan menjadi luar biasa. Kalau saudara seorang pengusaha, kalau saudara seorang politisi, kalau saudara seorang apapun itu, ya, whatever your job, whatever your profession, tapi kalau saudara mengerti akan panggilan Tuhan, kehendak Tuhan, tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara, maka Tuhan sendiri yang akan mengangkat saudara, karena Tuhan percaya kepada umatnya yang Dia kasih, sebagaimana Tuhan mempercayai Daud, sehingga kemanapun Tuhan pergi, Bapak Ibu, maka Tuhan selalu menyebut nama Daud. Bukankah kita rindu seperti itu, Bapak Ibu? Amin. Haleluya, Bapak Ibu ya. Jadi sungguh sangat luar biasa, Bapak Ibu ya. Marilah kita ya, kegemaran kita itu menyukai tuntunan Tuhan, Bapak Ibu ya. Amin, Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa, Bapak Ibu, sungguh sangat semangat saya di sini, Bapak Ibu ya. Dan ini juga secara pribadi meneguhkan saya, Bapak Ibu, agar saya tidak lupa dengan panggilan Tuhan. Kalau dipikir-pikir, Bapak Ibu, ya tentu nggak ada waktu, Bapak Ibu, untuk mengerjakan ini. Tapi tidak, saya nggak mau ditegur oleh Tuhan, dan saya tidak mau nama saya juga dicoret dari buku kehidupan. Nah, kalau saya nggak mau, pasti Bapak Ibu juga nggak mau namanya dicoret dari daftar buku kehidupan. Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Tadi di ayat 8 tadi dikatakan, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Bapak Ibu, dimanapun kita berada, Bapak Ibu, yakinlah Bapak Ibu ya, kalau kita mengizinkan Tuhan untuk membuka pintu hati kita, Bapak Ibu, maka kuasa Roh Kudus itu akan terus bekerja dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Dimanapun kita berada, maka pembicaraan kita Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Dan ini pengalaman pribadi dari saya, kemanapun saya, Bapak Ibu, mau mengajar apapun saya, Bapak Ibu, di kampus, ujung-ujungnya Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Ujung-ujungnya Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Benar, Bapak Ibu, penginjilan. Nah, saya melihat begitu banyak jiwa-jiwa muda di kampus. Ada ribuan jiwa-jiwa muda di kampus, Bapak Ibu. Saya harus berterus terang kepada Bapak Ibu. Dan ini menjadi pergumulan kita, renungan kita, Bapak Ibu. Anak-anak muda, anak-anak kita sekarang, Bapak Ibu, ya, pengetahuan mereka tentang keselamatan itu dari penelitian saya, Bapak Ibu, sangat dangkal akan hal ini, Bapak Ibu ya. Sangat dangkal, Bapak Ibu, karena di kampus juga saya mengajar agama. Selain saya mengajar hukum, bahasa Inggris, Bapak Ibu, dan lainnya, saya juga mengajar agama, Bapak Ibu. Jadi saya punya kesempatan bertatap muka langsung dengan mereka, dan itu anak-anak kita, Bapak Ibu. Nah itu ya. Jadi, dan banyak juga di antara mereka kalau diajak berdoa, Bapak Ibu, lari dua, kayak gitu, Bapak Ibu. Mengapa? Karena pintu hatinya belum dibuka. Salah siapa? Salah gereja? Oh, jangan disalahkan gereja, cepat-cepat, Bapak Ibu, karena anak-anak kita itu lebih banyak dengan kita. Kan kayak gitu, Bapak Ibu. Waktunya lebih banyak dengan kita, Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka kurang pengetahuan, Bapak Ibu. Karena mereka kurang pengajaran yang sehat-sehat, Bapak Ibu. Nah, oleh karenanya, Bapak Ibu, ya puji Tuhan, dengan kerendahan hati, Bapak Ibu, kita terimalah pengajaran ini dari Tuhan, Bapak Ibu, supaya kita juga dipakai sebagai orang tua yang bertanggung jawab, yang mengajarkan firman Tuhan ini kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita juga dipakai oleh Tuhan, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, apa cita-cita mereka? Menjadi engineer yang bergerak dalam bidang engineering, insinyur, Bapak Ibu, menjadi politisi, menjadi pengusaha, menjadi dosen, PNS, menjadi apapun itu, Bapak Ibu. Tapi mereka tetap mengibarkan panji-panji Kristus dimanapun mereka berada. Dan itu tanggung jawab kita hari ini, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Siapa yang banyak? Siapa di antara saudara yang rindu anaknya dipakai oleh Tuhan? Mari, Bapak Ibu, mari lakukan hal-hal yang kecil dulu. Amin, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu ya, supaya Tuhan percayakan itu kepada kita, Bapak Ibu. Kita rindulah anak kita, Bapak Ibu. Apa yang kita banggakan, Bapak Ibu, di muka bumi ini? Tentu kita ingin anak-anak kita, Bapak Ibu, cucu-cucu kita, Bapak Ibu, ya, supaya mereka dipakai oleh Tuhan. Kita tidak ingin melihat kehidupan mereka berantakan, Bapak Ibu. Kita tidak ingin melihat cucu-cucu kita kehidupannya berantakan, Bapak Ibu. Kita tidak mau, Bapak Ibu. Nah, oleh karenanya mari, Bapak Ibu, kita dulu, Bapak Ibu, kita dulu. Ya, jangan kita paksa anak kita tapi kita nggak melakukan. Jangan, Bapak Ibu, karena generasi muda ini sangat penting dan Tuhan sangat berhasrat kepada mereka, termasuk kita juga, Bapak Ibu. Walaupun usia kita sudah 40, 50, 60, 70, 80, Bapak Ibu, kalau kegemarannya adalah firman Tuhan, Bapak Ibu, dan kuasa firman Tuhan itu sudah mengalir dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, roh kita menjadi muda, jiwa kita menjadi muda. Amin, Bapak Ibu. Ya, 17 tahun lagi, Bapak Ibu. Nah, seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi tubuh boleh panah, Bapak Ibu ya, boleh menua, Bapak Ibu, tapi roh
terus menyala-nyala karena kegemarannya Bapak Ibu firman Tuhan. Bapak Ibu, kuasa firman Tuhan ini bisa menyebabkan kita Bapak Ibu seperti Musa mencapai usia 120 tahun. Amin Bapak Ibu. Jangan katakan Pak Andi, Pendeta Andi, Pastor Andi, saya ini lagi sakit. Oh, mau sakit mau apapun, kalau Tuhan yang ngerjakan semuanya beres. Amin Bapak Ibu ya. Amin Bapak Ibu ya. Nah ini dia. Oke, haleluya ya. Lalu ayat yang ke-9 di sana dikatakan, lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Nah ini persoalan yang dihadapi oleh jemaat yang ada di Philadelphia Bapak Ibu. Jadi yang namanya iblis, setan Bapak Ibu, hantu Bapak Ibu ya, di mana-mana ada, dan itu menjadi musuh orang percaya ya. Kalau Daud Bapak Ibu dan nabi-nabi lainnya, orang-orang Israel Bapak Ibu ya, maksud saya ya, umat-umat Allah di perjanjian lama itu musuhnya kasat mata Bapak Ibu ya. Musuhnya dapat dilihat jelas manusia Bapak Ibu, tapi kita yang hidup di dalam perjanjian baru Bapak Ibu, musuhnya itu tidak kelihatan. Iblis Bapak Ibu, dia bisa masuk dinding setebal tembok Yeriko, bisa ditembusnya Bapak Ibu, dan dia bisa menari-nari di tempat tidur kita. Dia bisa menari-nari di ruangan makan kita Bapak Ibu. Dia bisa menari-nari di ruang tempat tidur anak-anak kita Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, mengapa dia bisa masuk dan menembus dinding rumah kita Bapak Ibu ya? Karena tidak ada perlindungan yang sempurna. Darah Yesus tidak menutup bungkus Bapak Ibu. Nah oleh karenanya Bapak Ibu ya, kita diajar supaya keluarga kita juga, rumah tangga kita juga Bapak Ibu, yang di dalamnya ada istri, ada suami, ada anak-anak, mungkin mertua dan keluarga-keluarga lainnya Bapak Ibu, supaya mereka benar-benar make sure, pastikan mereka tertutup oleh kuasa darah Yesus Bapak Ibu, sehingga iblis tidak akan menyentuh Bapak Ibu ya. Mendekat aja nggak berani Bapak Ibu, karena powerfulnya, karena berkuasanya, karena kuatnya darah Yesus itu Bapak Ibu, dan iblis akan lari pontang panting. Amin Bapak Ibu. Dan inilah yang dihadapi oleh jemaat-jemaat yang ada di Philadelphia Bapak Ibu. Sebagaimana disampaikan di ayat 9 tadi, lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Jadi iblis pun bisa pakai siapa saja Bapak Ibu. Jadi ada segolongan jemaat juga Bapak Ibu yang menyebut dirinya orang Yahudi. Nah, seperti menyebut dirinya orang Yahudi Bapak Ibu ya, disebut sebagai jemaat iblis Bapak Ibu. Kenapa Tuhan Yesus menyebut mereka, memanggil mereka ya sebagai jemaat iblis Bapak Ibu? Karena ya, pengajaran-pengajaran mereka sesat Bapak Ibu, sebagaimana yang diajarkan oleh jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil itu tadi Bapak Ibu. Disuruh menyembah berhala-berhala, seperti itu Bapak Ibu, sehingga Tuhan nggak berkenan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Nah, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta akan kuserahkan kepadamu. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, ini berkat daripada kunci Daud tadi Bapak Ibu. Kunci hati kita sudah dibuka, dan Tuhan tahu Bapak Ibu ya, kita merasa haus dan lapar dan mau mendengarkan bimbingan, tuntunan Bapak Ibu. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Allah sendiri yang akan bekerja Bapak Ibu. Kita hanya alatnya aja. Tuhan berkata, aku akan mengarahkan mereka kepadamu, dan mereka akan datang kepadamu. Amin Bapak Ibu. Berapa banyak yang mau dipakai oleh Tuhan. Nah ini Bapak Ibu, ini Bapak Ibu, hati kembali Bapak Ibu, buka, izinkan Tuhan masuk dan membuka pintu hati kita Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa Bapak Ibu ya. Nah di sini dikatakan, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang. Nah kalau Tuhan Bapak Ibu ya, walaupun dia jemaat iblis Bapak Ibu ya kan, tapi kalau udah Tuhan yang mengarahkan Bapak Ibu, mereka akan tersungkur-sungkur di hadapan Tuhan melalui kita tentunya Bapak Ibu. Nah ini kan di situ dikatakan, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Berapa banyak di antara saudara yang ingin dipakai oleh Tuhan seperti itu? Setiap jiwa-jiwa yang sombong, yang bejat datang kepada saudara ya, seperti saya ini ya kan, kayak mana sombongnya, kayak mana bejatnya di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Tapi kalau udah Tuhan Bapak Ibu yang menyuruh, maka tersungkur Bapak Ibu. Nah saya tersungkur di hadapan Yesus melalui pelayanan pendeta saya, pendeta Muhammad Bambang Bapak Ibu. Nah demikian juga jemaat-jemaat iblis itu Bapak Ibu, yang mengaku dirinya orang Yahudi Bapak Ibu, diarahkan kepada Tuhan seperti itu Bapak Ibu, sehingga mereka tersungkur di kaki jemaat-jemaat
yang ada di Philadelphia, Bapak Ibu, lalu mengaku, Bapak Ibu, ya di sini dikatakan ya, tersungguh di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau, bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Dan ini menjadi renungan kita, Bapak Ibu, dan ini juga menjadi doa kita untuk kita berdoa bagi orang-orang fasik, Bapak Ibu, yang tidak mengakui Tuhan, padahal mereka adalah ciptaan Tuhan, Bapak Ibu. Haleluya. Dan biarlah kita berdoa, kita menjadi alatnya Tuhan. Amin, Bapak Ibu, ya. Lalu di ayat yang ke-10, Bapak Ibu, ya, di sana dikatakan, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Haleluya, Bapak Ibu. Luar biasa, Bapak Ibu. Ini berkat, Bapak Ibu. Berkat, Bapak Ibu. Ya, jadi harta kita itu bukan saya katakan nggak berarti, Bapak Ibu. Ya, sepanjang kita gunakan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, silakan, Bapak Ibu. Ya, berdoa terus, Bapak Ibu. Makin Bapak Ibu melepaskan harta Bapak Ibu, semakin Tuhan memberkati, Bapak Ibu. Karena saudara dipercaya oleh Tuhan. Amin. Ya, sebagai perbendaharaan Tuhan. Nah, seperti itu. Tapi yang lebih hebat lagi, Bapak Ibu, yang membuat kita senang, Bapak Ibu, maka kita diluputkan, Bapak Ibu, di mana pada waktunya nanti ada pencobaan, Bapak Ibu, antikris. Ini Bapak Ibu, ya, antichrist dalam bahasa Inggrisnya, Bapak Ibu. Maka Tuhan akan luputkan kita, terangkat, Bapak Ibu. Nah, gitu. Wah, ini kalau nanti berbicara tentang antikris, Bapak Ibu, nanti kita akan bahas di episode khusus, Bapak Ibu. Dan kita akan sampai ke situ, Bapak Ibu. Karena kitab Wahyu ini juga akan mengungkapkan itu, Bapak Ibu. Bersabar saja dulu. Biarkan kehendak Tuhan yang terjadi. Biarkan waktu Tuhan, Bapak Ibu. Kita sampai situ, Bapak Ibu. Seperti apa dan apa yang disebut antikristus dan bagaimana pencobaan secara global, secara mendunia, Bapak Ibu. Ya, itu akan terjadi, Bapak Ibu. Dan apa yang harus kita lakukan pada saat itu datang. Kita nggak tahu, Bapak Ibu. Karena tadi dikatakan, aku datang seperti pencuri. Ya suka-suka hatinya Tuhan, Bapak Ibu. Mau kapanpun dia datang. Nah, kan seperti itu. Tapi perintah Tuhan, kita harus mempersiapkan diri. Amin, Bapak Ibu. Jangan kita nggak tahu, Bapak Ibu. Ya, karena Tuhan sudah berbicara, Tuhan sudah memberikan tip-tipnya. Nah, bimbingannya, tuntunannya untuk kita terbebas dari pencobaan secara global, secara mendunia, secara universal ini, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi luar biasa pagi hari ini, Bapak Ibu, semakin dalam pengajaran kita, Bapak Ibu, ya. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi ini. Jadi yang diam di bumi, bukan di surga, Bapak Ibu, di bumi. Amin, Bapak Ibu. Dan bukan di bawah bumi juga, Bapak Ibu, tapi di bumi. Nah, ini jelas ayatnya, Bapak Ibu. Lalu ayat 9, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jadi apa yang sudah Tuhan berikan, Bapak Ibu, apa yang diperintahkan oleh Tuhan, pegang yang ada padamu. Apa yang ada pada kita, Bapak Ibu? Wah, karunia-karunia roh, Bapak Ibu, keselamatan, apalagi, Bapak Ibu, banyak. Bapak Ibu, pengurapan sudah dia kasih. Apalagi, Bapak, kasih Kristus ada sama kita, semua ada, semua ada, semua ada. Jadi kita ini orang yang luar biasa di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, kita aja nggak tahu diri, Bapak Ibu. Berkali-kali saya katakan, kita aja nggak tahu diri, Bapak, nggak mau mempelajari, membagikan waktu, memberikan waktu, investasi waktu untuk mengetahui siapakah kita ini. Kita bukan ayam buras, Bapak Ibu. Ya. Kita bukan ayam buras, kita ini elang Raja Wali, Bapak Ibu. Semakin ditiup oleh badai, semakin tinggi kita. Itulah kita, Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita tahu kalau kita tidak pernah menyelidiki janji-janji Tuhan melalui Alkitab, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya baca satu literatur, Bapak Ibu. Ya, kita tahu waktu Perang Dunia Kedua, Bapak Ibu, ya, bagaimana hebatnya Jepang, Bapak Ibu, meluluh lantangkan tentara-tentara sekutu. Amerika juga sampai meradang-radang, Bapak Ibu. Ya, tentara-tentara sekutu sampai meradang-radang, dilibas oleh tentara-tentara Jepang yang berani berjibaku, Bapak Ibu, yang berani mati, Bapak Ibu. Ya, sehingga nggak heran, Bapak Ibu, banyak tentara-tentara sekutu itu, Bapak Ibu, ya, ditawan oleh orang-orang Jepang yang kecil-kecil kan, Bapak Ibu, perawakannya ya kayak kita lah, Bapak Ibu. Orang Asia, palan bule-bule itu, Bapak Ibu, tinggi-tinggi itu Bapak Ibu ditawan di camp-camp Jepang yang dikuasai Jepang, yang dibangun Jepang di Pasifik, Bapak Ibu, ya. Ditawan, Bapak Ibu, ditendang, ditunjang, pokoknya disiksa, Bapak Ibu, ya. Nah, akhir daripada cerita Perang Dunia ini, Bapak Ibu, akhirnya Amerika mampu meluluhlantangkan Jepang, Bapak Ibu. Hiroshima dan Nagasaki dibom habis, Bapak Ibu, sehingga Jepang menyerah.
tanpa syarat Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu terhadap tawanan-tawanan tentara sekutu yang ada di Pulau Pasifik tadi Bapak Ibu? Mereka masih dihajar oleh tentara Jepang. Padahal Jepang udah menyerah tanpa syarat Bapak Ibu. Nggak ada lagi otoritasnya. Mereka tunduk di bawah tentara sekutu Bapak Ibu. Tapi orang-orang tentara-tentara serdadu-serdadu sekutu ini masih dihajar oleh orang-orang Jepang Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka tidak mendengar berita kemerdekaan. Itu Bapak Ibu. Mereka tidak mendengar berita pelepasan Bapak Ibu. Mereka tidak mendengar kalau Jepang sudah menyerah kepada tentara sekutu Bapak Ibu. Berapa banyak di antara kita yang tidak mendengar bahwa kita sudah dibebaskan oleh kuasa darah Yesus. Berapa banyak yang tidak mendengar bahwasanya umat manusia sudah ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan Bapak Ibu. Banyak Bapak Ibu. Nah, kita nggak mau pagi hari ini Tuhan ingatkan kita kembali. Kita sudah dibebaskan, kita sudah ditebus, sehingga kita akan diangkat oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Jadi iblis itu sebenarnya tidak ada apa-apanya Bapak Ibu. Nah, tapi tetap aja kita waspada. Nggak boleh kita merasa sombong rohani, sehingga karena sudah merasa dekat sama Tuhan, nggak mau lagi bersekutu. Itu adalah awal kejatuhan kita Bapak Ibu dalam kehidupan rohani. Amin Bapak Ibu ya, cukup jelas saya pikir ya. Bapak Ibu ya masih tetap semangat ya, masih stay tune bersama dengan saya ya. Amin Bapak Ibu ya. Haleluya. Lalu di ayatnya yang ke 11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu Bapak Ibu. Itu berbicara tentang mahkota, berbicara tentang karunia-karunia roh, berbicara tentang berkat, semua yang Tuhan berikan kepada kita Bapak Ibu, dan itu ada di dalam hati kita. Amin Bapak Ibu ya. Ayat 12 di sana katakan, barang siapa menang ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Haleluya, haleluya Bapak Ibu. Jadi kalau kita menang Bapak Ibu, bagaimana cara menang? Tuhan tadi katakan, dengarkan firman-Nya Bapak Ibu, dan apa yang terjadi Bapak Ibu, maka Tuhan akan menurunkan Yerusalem baru Bapak Ibu. Itulah masa pemerintahan Kristus 1000 tahun. Bukankah Bapak Ibu rindu juga untuk memerintah bersama dengan Tuhan Bapak Ibu? Amin Bapak Ibu ya. Dengan orang-orang kudus Tuhan yang lainnya Bapak Ibu. Itu ditentukan hari ini Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu. Hari ini. Mari Bapak Ibu ya. Mulai kita belajar menginjil Bapak Ibu. Nah ya, kalau sulit-sulit seperti yang saya katakan, ya sudah, mulai kita sama-sama di saluran khotbah pendeta ini Bapak Ibu ya. Tulis komentar-komentar yang membangun, tulis komentar-komentar yang memotivasi kawan-kawannya, tulis sesuatu Bapak Ibu yang bisa membangun Bapak Ibu di kolom komentar. Itu penginjilan Bapak Ibu, hal-hal yang dari kecil Bapak Ibu ya. Apalagi membagikan video ini Bapak Ibu, dan masih banyak lagi Bapak Ibu yang sifatnya kecil-kecil, tapi di hadapan Tuhan Bapak Ibu itu luar biasa. Amin Bapak Ibu ya. Lalu di ayat yang berikutnya Bapak Ibu ya, di ayat yang ke-13 ini yang terakhir Bapak Ibu, supaya siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh pada jemaat-jemaat. Amin Bapak Ibu ya. Pagi hari ini kita tentunya masih bertelinga semua Bapak Ibu ya. Haleluya. Nah Bapak Ibu ya, saya akan simpulkan ya. Ya beginilah kalau dosennya nyampaikan Bapak Ibu ya, supaya saya juga ingin memastikan Bapak Ibu juga mendapatkan apa yang saya sampaikan. Tapi kalau kurang jelas silakan ditanya kepada saya melalui WA. Bapak Ibu, yang pertama adalah sifat pribadi Kristus yang dicatat dalam ayat 7 Bapak Ibu ya. Di sana dikatakan firman yang kudus yang benar memegang kunci Daud. Lalu yang kedua, pujian Tuhan untuk jemaat setempat, ayat 8 sampai ayat 10. Jadi ada jemaat setempat, ada jemaat eksternal Bapak Ibu ya. Isinya jemaat Philadelphia banyak melakukan kegiatan dengan kemampuan terbatas dan bersikap tulus dengan tidak menyangkal namanya. Haleluya Bapak Ibu ya. Lalu 3, kritikan. Jadi ada kritikan, tidak mendapat kritikan dari Tuhan Yesus. Nah, jadi jemaat Philadelphia ini tidak mendapatkan kritikan, teguran dari Tuhan Yesus. Luar biasa Bapak Ibu ya. Sehingga mereka dipercaya seperti Tuhan mempercayai Daud Bapak Ibu ya. Lalu yang keempat, tuntutan, yaitu ayat 11a, nanti dilihat lagi ya. Di sini disebutkan peganglah yang ada padamu. Jadi Tuhan menuntut, Tuhan meminta, Tuhan memerintahkan supaya apa yang sudah Tuhan berikan kepada jemaat-jemaatnya dipegang erat-erat. Keselamatan dipegang erat-erat, jangan digadekan dengan jabatan, dengan harta, dengan apapun itu Bapak Ibu. Pegang erat-erat sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Lalu
Yang kelima, ancaman, ya, tertulis di dalam ayat 11b, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Nah ini. Lalu yang keenam, janji Tuhan Yesus, yaitu ayat 9 sampai ayat 12. Di sana dikatakan, aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di kakimu, Bapak Ibu. Luar biasa, Bapak Ibu. Jadi saya katakan, Bapak Ibu, berkali-kali kalau ketika kita melakukan penginjilan, Bapak Ibu, dan orang menerima Yesus, Bapak Ibu, jangan katakan, oh aku ini hebat. Gitu. Demikian juga Bapak Ibu, ya. Kalau gereja mengutus kita juga jangan bilang, wah gerejaku paling hebat dibandingkan gereja kalian. Enggak ada yang hebat. Yang hebat adalah Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Bukan kita, itu kita hanya alat, ya. Tuhan yang ada di dalam diri kita, kuasa Allah yang ada dalam diri kita yang hebat. Amin, Bapak Ibu, ya. Ini yang harus kita pahami supaya kita jangan mengalami kesombongan rohani. Haleluya. Lalu berikutnya, Bapak Ibu, ya, aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan. Haleluya, Bapak Ibu, ya, itu janji Tuhan. Lalu berikutnya, ku jadikan soko guru. Bapak Ibu, kalau kita sudah dipercaya oleh Tuhan, maka kita menjadi soko guru. Bukan hanya untuk keluarga kita, bukan hanya untuk kota kita, bukan hanya untuk bangsa kita, tapi bangsa-bangsa, Bapak Ibu, secara universal dan global, Bapak Ibu. Ini, Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah percaya kepada kita. Amin, Bapak Ibu, ya, luar biasa, ya. Lalu akan diberikan nama baru, Bapak Ibu. Wah, sudahlah Bapak Ibu, yaitu janji Tuhan. Kita akan dimasukkan, Bapak Ibu, di dalam daftar di mana kita akan memerintah bersama orang-orang kudusnya Tuhan, Bapak Ibu, di masa pemerintahan Kristus 1000 tahun. Amin. Haleluya, Bapak Ibu. Luar biasa, ya, Bapak Ibu. Jadi itulah hal-hal yang bisa kita pelajari. Tentunya saya berdoa, berharap makin semangat Bapak Ibu, ya. Kalau semangat Bapak Ibu, fokus kepada Tuhan, sakit penyakit habis, kesusahan semua hilang, Bapak Ibu, ya. Dan tentunya kita menjadi orang yang pemenang, bahkan lebih pemenang. We are the champion more than the champion. We are the winner more than the winner. Amin. My brother and sister, haleluya. Ya, baik, langsung Pastor Novita dibawa dalam doa. Apa topik-topik doanya? Silakan. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa. Mari kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan buat segala kebaikan dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat hari yang baru ini Tuhan. Kami boleh merasakan dan menikmati kasih Tuhan yang senantiasa baru dalam kehidupan kami. Terima kasih buat napas kehidupan yang masih Tuhan beri. Terima kasih buat kesehatan dan kekuatan yang baru yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Bahkan kami juga bersyukur dan berterima kasih buat firman-Mu yang boleh ditaburkan pada pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami boleh membangun hubungan yang intim dengan Engkau. Dan kami boleh mendengarkan perkataan-perkataan-Mu sebagai tuntunan dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh menjalani hari ini bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah pesan-pesan yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Andi Padriadi Wiharjo Kusumo mengenai kehidupan jemaat yang ada di Philadelphia, biarlah itu menjadi termanifestasi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan firman-Mu itu boleh hidup dalam kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan orang-orang yang setia menantikan kedatangan-Mu. Jadikan kami Tuhan umat-umat-Mu yang setia akan panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Bukankah firman-Mu berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih, namun lebih sedikit lagi yang setia. Biarlah orang-orang yang setia itu Engkau mendapatkan itu ada pada setiap kami para pendengar, khususnya yang ada di saluran khotbah pendeta ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, mari bantu kami sehingga kami menjadi orang-orang yang setia, dan kami boleh menjadi orang-orang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan Engkau akan menjadikan kami soko guru di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam usaha pekerjaan pelayanan kami, dalam studi kami, dalam apapun yang kami lakukan, sama seperti di surga. Biar kerajaan-Mu turun, kehendak-Mu jadi
ya Amin. Tuhan, Amin. di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan saat ini Tuhan kami berdoa buat setiap umat-umat Tuhan, Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara kami ya Tuhan, yang ada di saluran khotbah pendeta ini Tuhan, baik itu Tuhan yang ada di Indonesia sampai ke bangsa-bangsa ya amin. Tuhan. Amin. Kami berdoa buat mereka. Kami melepaskan kuasa Allah Amin. atas mereka yang sakit, mereka boleh disembuhkan. Amin. Mereka Amin. yang terikat, mereka boleh dilepaskan. Amin. Mereka Haleluya. yang berbeban berat, mereka boleh dihibur. Amin. Dan mereka boleh diberikan kelegaan ya Amin. Tuhan. Amin. Bahkan Amin. mereka yang mati, mereka Yes. boleh dibangkitkan di Yes. dalam nama Haleluya. Tuhan Yesus. Dan Haleluya. Bapak, Amin. setiap mereka yang berbeban berat, kami percaya Tuhanlah jawaban dalam kehidupan Amin. mereka. Amin. Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan Ya, setiap Tuhan. kami, tapi Tuhan, tangan Tuhan yang menopang kami, Amin. membawa kami naik ke Amin. gunung kudus-Mu Amin. ya Amin. Tuhan, Haleluya. dan menjadikan kami indah di biji mata-Mu ya Ya, Bapa. Terima Tuhan. kasih Amin. Tuhan. Amin, Terima Bapak. kasih. Amin. Berkat-Mu Amin. tercurah dalam kehidupan Amin, Tuhan. setiap Bapak Ibu Amin. saudara-saudara kami yang Amin. ada di saluran khotbah pendeta ini Amin. Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Oh. mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan mereka. Amin. Apa yang tidak pernah mereka lihat, apa yang tidak pernah mereka dengar, apa yang tidak pernah mereka pikirkan, itu timbul dalam Amin. kehidupan mereka. Amin. Itu Amin. terjadi Yes. dalam kehidupan Haleluya. mereka. Haleluya. Berkat-berkat Tuhanlah yang menjadikan mereka Amin. kaya. Amin. Susah payah tidak akan mengikuti mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami Amin. mematahkan setiap kegagalan-kegagalan, Ya. roh-roh yang mengintimidasi. Amin. Di dalam nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan Amin. dalam nama Amin. Tuhan Amin. Yesus. Amin. Bahkan kami berdoa buat kesejahteraan setiap kota-kota di mana umat-umat-Mu yang Kau Ya. kasih di saluran Amin. khotbah pendeta ini berada ya Tuhan. Ya. Bahkan sampai ke bangsa-bangsa ya Bapa. Ya. Biarlah kesejahteraan kota bangsa ini kami percayakan ke dalam tangan-Mu Ya. ya Tuhan. Amin. Dimanapun kami berada, kami Amin. percaya Amin. kami menjadi berkat-Mu ya Tuhan, Amin. untuk membawa setiap jiwa-jiwa Amin. datang kepadamu. Dan inilah Amin. waktunya ya Ya, Tuhan, amin. karena ladang sudah menguning dan Yes. siap untuk dituai. Yes. Biarlah kami penduai-penduai yang menduai jiwa-jiwa Amin. untuk kemuliaan Amin. nama-Mu ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Ya, Allah. amin. Bentengi kami dengan api kudus-Mu. Amin. Bangsa, kota, rumah tangga, Ya, amin. suami, istri, anak, mertua, Amin. semuanya ya Tuhan. Amin. Usaha, Amin. pekerjaan, pelayanan, Amin. studi kami, masa Amin. depan kami tutup bungkus Amin. semuanya. Haleluya. Sehingga kami Haleluya. boleh aman dalam perlindungan tangan Haleluya. Tuhan yang sempurna. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Terima Tuhan. kasih Terima Yesus. kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Mari saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita segera mengakhiri ibadah kita, renungan pagi yang sangat indah di mana Tuhan telah banyak berbicara kepada kita, dan kita berdoa kiranya kita dimampukan oleh karena kuasa Roh Kudus terus yang menyertai kita, melindungi kita. Mari saudara, kita terima berkat Allah. Arahkanlah hati kita kepada Kristus. Terimalah berkat anugerah sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih Yesus Tuhan yang sempurna, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis. Itulah yang menyertai kita dari sekarang hingga Maranatha, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menyebut kita di awan-awan permai. Kita yang percaya dan telah diberkati bersama-sama dengan saya katakan amin. 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 Saudara-saudara, amin. Kembali kami berdua, Pastor Novita dan saya, Pastor Andi, would like to say thank you so much. Ingin mengatakan terima kasih. Shalom, salam sejahtera, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Bye.